Fani bi ulumihi ini amin ya rabbal alamin. Amin. Masih meneruskan daripada maksiat-maksiatnya badan, yaitu wastikhdamul khurri, dan melayani orang merdeka karhan dengan terpaksa. Nah, ini berarti untuk hamba sahaya ya. Untuk hamba sahaya. Liqaulihi, karena dawuhnya Allah, dawuhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu yuhibbu, mencintai siapa Allah, arifqa, kepada hamba saya atau budak, fil amri, di dalam perintah, kulihi, ya semuanya perintah. Jadi ini sudah tidak ada lagi ya, nggak ada hamba saya. Namun intinya kita sebagai anak-anak kepada kita kepada orang tua kita itu harus melayani atau menuruti perintahnya dengan jangan sampai ada rasa terpaksa. Kalau kita ada rasa terpaksa diperintah orang tua kita, diperintah guru kita, maka itu termasuk daripada maksiatnya badan kita. Kuluhu, ya semuanya. Dakaro, menerangkan kepada keterangan tersebut siapa Ar-Ramli, Imam Ar-Ramli. Yang seterusnya wastighfaful ay al-istihza'u, artinya meremehkan. Ay al-istihza'u, artinya meremehkan, bil ulama'i, kepada para ulama. Sudah bolak-balik saya sampaikan, zaman sekarang itu namanya media itu sangat bebas, sebebas-bebasnya ya. Nah, itu pokoknya kita nggak usah kok ikut-ikut, ibaratnya mengomentari para entah di situ dai atau penceramah atau apa yang mungkin beliau menyampaikan mungkin tidak pas. Yang tidak pas ya nggak usah kita ikuti, gitu saja ya. Nggak usah kok kita komentar ini itu, wah abal-abal, ini nggak usah, ya kan itu. Jadi siapa tahu itu sudah diedit sama orang, kan? Ataupun umpomo itu betul, ya itu bukan wewenang kita. Karena urusannya Allah Subhanahu wa taala. Pokok orang-orang alim itu urusannya dengan Allah. Kita juga usah ikut-ikut. Maka kalau dalam kitab-kitab lain itu kita boleh tidak cocok. Umpomo mungkin ada fatwa-fatwa beliau atau penyampaian beliau yang mungkin dengan ngaji kita atau belajar kita tidak sesuai, tapi kita tidak diperkenankan untuk mengolok-oloknya. Nah itu ya, tidak diperkenankan untuk menghinanya. Ini loh, wal istighfafu, atau meremehkan. Kita lagi jadi guru Iqra, ada orang apa dikit meremehkan, itu tidak diperkenankan ya. Itu ya karena sesedikit-dikit orang yang mengajar atau orang-orang yang alim, anggaplah ngajar Iqra atau ngajar alibata, itu semuanya awalnya dari situ, baru kita bisa nanti jadi paham, bisa baca, sehingga bisa belajar nahwu, sorof dan segala macamnya. Itu awal-awalnya dari beliau-beliau itu. Serendah-rendahnya yang harus kita hormati awalnya dari beliau-beliau itu yang ngajari Iqra kalau di sini kan, kalau di tempat-tempat kita ini, kalau zaman dulu yang ngajari apa, juz amma. Nah ya, karena dari beliau-beliau itulah lahir para ulama-ulama, lahir para guru-guru kita, ya lahir termasuklah ngajarin kita ini. Nah itu ya, jadi tidak boleh kita meremehkannya. Selagi beliau itu guru khususnya dalam bidang agama, khususnya kok dalam bidang Al-Quran, apapun yang bisa kita menghormatinya, kita hormati semaksimal kita mampu. Nah itu begitu. Nah terus ini saya pesan, ini banyak ini terjadi di kampung-kampung, Kang Dedi ya. Terkadang anak kita atau ada guru ngajari Iqra lah ya. Nah itu mungkin beliau punya kekurangan, kesalahan, terus kita omongkan ini itu, nah, kan? Sehingga menimbulkan fitnah. Apalagi kok anak kita ada ngaji di situ, jangan coba-coba Mas Fikri ya. Nah itu pokoknya jangan.
Kalau kita kok menyerahkan anak kita kepada beliau-beliau itu, jangan ada coba-coba kita suudon, apalagi kok ngomongkan buruk tentang beliau. Kita terima nggak terima, kalau terjadi seperti itu, Bang Edi, titeni apa bahasa Indonesia? Ditandai. Nah, ingatlah umpama kok kita pernah seperti itu sudah dipastikan anak kita itu tidak akan mendapatkan ilmu yang barokah, itu sudah pasti. Ya, itu ketentuan pasti. Karena Allah tuh punya rumus, ya kan? Ilmu tuh sifatnya Allah. Nah, terus yang mempunyai ilmu tuh ya orang-orang yang berilmu, walaupun toh ikro tadi. Selagi ada orang atau kita menghinakan guru-guru anak kita yang tentang agama, macam Pak Mukhlis, pengajar ikro terus disepelekan sama Pak D, jangan Pak D. Nah, itu sumber utama daripada ilmu. Itu pasti titeni lah, ditengeri anak kita atau kawan kita yang dulu pernah meremehkan beliau-beliau, itu pasti tidak akan ada manfaat dan barokah daripada ilmu anak itu, walaupun pinter. Karena asal apa lo ya, asal dia tidak mau minta maaf, tidak mau meminta keriduannya lo ya. Kalau sudah minta maaf, meminta keriduannya, kalau beliau kok ridho betul, itu ya insya Allah gitu. Karena begini rumusnya, akul waliden atau umpama kita kok apa tuh namanya, berani dengan orang tua tuh, apa namanya, akul waliden, durhaka kepada orang tua itu dapatnya dosa. Tapi kalau kita durhaka kepada guru-guru ngaji kita, itu dapatnya, itu dalam kitab lain itu diterangkan, walaupun kita datang ke 1000 wali, itu tidak akan ada yang bisa meluruskan hati kita lagi. Nah, itu begitu ya. Semoga dengan guru-guru anak kita, guru-guru kita yang pernah ngajar-ngajar kita, itu kita harus serahkan lahir dan batin kita untuk menghormati beliau, percaya kepada beliau, termasuklah adab atau tata krama kita kepada guru-guru kita. Jangan pernah ada berpikir umpama kok, oh mereka mungkin dalam pandangan kita itu perbuatannya nggak pantas. Bukan urusan kita. Urusan kita memuliakan dan menghormati beliau. Andai kan ada dari beliau-beliau yang keliru, ya jangan kita kerjakan gitu baik. Masa nak niru yang kelirunya Pak De ya? Kita yang kita tiru kan yang baik-baiknya. Wong ustadz, guru, semuanya itu adalah juga manusia. Sudah sepantasnya. Nah, kalau dia guru kita tambah satu, yaitu taat kepada perintah beliau selagi perintah itu tidak melanggar syariat-syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seterusnya yang termasuk maksiatnya badan selain kita meremehkan para ulama, wabil imami, dan dengan para imam al-adili yang adil, ghairul jaizi, yang iri, yang tidak lacut, artinya yang sedengan lah, nggak dolim banget. Nah gitu, nggak usah. Beliau mempunyai peraturan apa saja sudah kita ikut baik. Jangan kita banyak cincong, ibaratnya kades kok begini, kadus kok begini, RT kok begini, presiden kok begini, nggak usah. Bukan wewenang kita. Kewajiban kita maudhu'ul halnya itu, tempatnya kita itu taat kepada beliau. Nah, itu begitu. Tapi Pak, dia dolim, itu bukan urusan kita. Urusan kita taat kepada beliau. Kita tidak diperkenankan bantah seorang pemimpin, apalagi guru-guru kita tadi ya. Pemimpin aturannya begitu. Andaikan pun ada sesuatu yang mungkin harus kita sampaikan, itu kita sampaikan dengan lemah lembut dan baik. Nah, itu caranya begitu. Kita harus tengok Quran itu loh. Fir'aun itu kan kalau dalam bahasa kita kan apa namanya, ngaku Tuhan, ya kan? Lah itu Allah perintahkan nabi yang sebaik-baik manusia itu disuruh Nabi Musa sama Nabi Harun itu waqula qaulan layyinan, dan ucapanlah kepada Fir'aun dengan ucapan-ucapan yang lemah lembut. Ya, perasaan kalau kades-kades kita, RT kita, kadus kita tuh ya nggak
sehebat Fir'aun itu buruknya. Nah, artinya kan kita harus lebih dari itu. Yaitu untuk ibaratnya ngerem hati kita supaya tidak ibaratnya terlewat batas dalam kita mengomongkan atau mendurhakai kepada pemimpin-pemimpin kita. Kola kemarin sudah dibahas loh ya, di bab di depan ya. Nah, sudah ada di depan kemarin. Bahkan kalau dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, kalau diriwayatkan sahabat Anas ya, kalau dengan pemimpin kita, apapun harus kita taat, apapun peraturannya. Kita boleh menentang atau boleh bago atau makar itu selagi dia itu melarang kita sholat 5 waktu. Selagi beliau belum melarang kita sholat waktu, masih bebas sholat 5 waktu itu, maka kita tidak diperkenankan makar. Nah, itu begitu. Allah sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabisa ibi al muslimi, dan juga jangan menghina atau mengejek daripada yang beruban daripada orang-orang Islam yang ubanen diejek, cilik kok ubanen, kan? Atau pokoknya intinya ya orang-orang yang beruban itu sudah dianggap tua oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu loh. Intinya begitu. Jadi jangan kita ejek maksudnya. Paham itu maksudnya? Ya Hulia. Laisa tidak ada, qala sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laisa minna, tidak termasuk golongan kita. Maksudnya itu ya ketika mengejek siapa man orang-orang lan yukir, yang tidak menghormati siapa orang tersebut, kabirona kepada orang-orang tua kami, walam yarham, dan tidak mau menyayangi soghirona kepada orang-orang kecil di antara kami. Jadi Nabi itu nggak seneng kalau ada kok orang ngejek orang yang tua-tua, berjalan sudah tengkot-tengkot ditirukan jegluk, jangan ya. Dan tidak mau berkasih sayang kepada yang lebih muda. Walam ya'rif limu'alimina, dan tidak mau mengetahui, berusaha mengetahui kepada orang-orang yang mengajar kita, haqqahu, kepada hak-hak daripada beliau, hak-hak guru-guru kita, orang-orang alim kita itu apa, kita penuhi di situ. Rawahu, meriwayatkan kepada hadis tersebut siapa At-Tirmizi, Imam At-Tirmizi. Kemarin kan sudah ya di kita ngaji kitab Nashaikhul Ibad ya, bahwasanya kalau kita mandang anak kecil, kita anggap bahwa dialah orang yang lebih baik dari kita karena beliau belum berdosa. Kalau kita melihat orang yang lebih tua dari kita, kita harus menganggap bahwa beliau lebih baik dari kita karena dia sudah lebih banyak makan asam dan garamnya kehidupan ini, sudah lebih banyak mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kok kita bertemu dengan orang-orang yang alim, ya harus lebih lagi, karena beliau-beliaulah yang menjadi pelita di dalam umat ini untuk menasehati, menunjukkan, mengarahkan kepada kita semua untuk menjadi orang-orang yang lebih baik menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghairuhu, dan meriwayatkan hadis tersebut siapa selain daripada Imam Tirmizi. Kada demikian keterangan hadis fil Badril Muniri, di dalam kitab Al Badrul Munir. Wa qala, dan sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam kitab Sunan Taufik kan diterangkan cuman beberapa, masih banyak lagi yang perlu kita ketahui tentang adab atau tata krama kepada orang tua, kepada orang-orang yang sudah berumur, kepada para alim ulama ya, nanti ada babnya tersendiri. Wa qala, dan sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akrimu, perintahnya Nabi pada memuliakanlah kalian semua al ulama, kepada para ulama. Kenapa kok kita harus memuliakan mereka? Fa innahum, maka sesungguhnya para ulama indallahi, di sisi Allah itu kuromaun, orang-orang yang mulia. Bolak-balik saya pesan, pokoknya ada informasi apa saja di media, di TV itu,
Kalau kok tentang para habaib, tentang para orang-orang alim, pokoknya bolak-balik saya pesan jangan ikut komentar yang tidak baik, jangan terpancing. Pokok kewajiban kita cuma memuliakannya, entah benar entah salah beliau-beliau yang kita dengar kita tahu itu, wis pokoknya kewajiban kita hanya memuliakan beliau, mengagungkan beliau. Ini hadisnya ya. Karena memang repot. Para ulama tuh memang kadang kita nggak paham dengan apa yang beliau maksudkan, ya kadang ya sudah diedit-edit ya. Jadi ada suatu makalah tuh begini, banyak sirullah itu yang tidak diketahui oleh Nabi. Banyak sirun Nabi, rahasia para Nabi tidak diketahui para wali dan ulama. Banyak sir atau rahasia dari para wali dan ulama itu tidak diketahui oleh orang-orang awam. Tidak bisa menerima, maksudnya tidak sanggup untuk menerima kenyataan itu gitu. Nah, itu begitu. Maka Nabi sampai bilang akrimul ulama fa innahum indallahi kuroma. Mereka itu di sana, nah itu ibaratnya itu dimuliakan Allah. Nah, karena sudah disebut nama-nama beliau, nah, maka ya makhluk yang lain pun akan memuliakan beliau. Pak Janis tuh yang paling hafal hadisnya ya kan. Jangan kok para ulama, kalau kita ngaji, niat berangkat ngaji itu makhluk yang ada di langit, di bumi, bahkan ikan-ikan, bebatuan, tumbuh-tumbuhan itu mendoakan kita. Yang ngaji baik. Nah, betapa kalau para ulama tiap saat Pak Janis ya, nah, dimintakan ampun oleh makhluk-makhluknya Allah semua. Nah, itu karena dia sudah tidak kober untuk istighfar Pak Janis. Dia pikirannya, hatinya tuh terfokus untuk bagaimana umat atau masyarakat itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak kober lagi ngurus dirinya itu ya. Apalagi kok hartanya, kadang dirinya nggak keurus. Untung kadang bininya pada baik-baik kalau para ulama itu kan. Wa qala, dan sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adapun barang siapa itu ajik lala memuliakan siapa orang tersebut Allah kepada Allah, tanda bahwa orang itu memuliakan Allah, akroma, maka memuliakanlah orang tersebut disyaibati, kepada orang yang mempunyai uban, al muslimu yang Islam, al muslimi yang Islam. Kalau ada orang Islam kok sudah ada ubannya sih kok weh. Nah, itu termasuk kita harus memuliakannya. Nah, itu ya. Apalagi kok memang umurnya ya sudah tua, ya sudah ubanan. Nah, berarti kalau apa Pak? Sudah tua tak enggak ubanan, enggak wajib kita hormati. Nah, tadi sudah termasuklah yaitu menghormati orang-orang tua ubanan ataupun tidak. Yang kedua, yang ubanan, yang sudah tua maupun belum. Nah gitu loh maksudnya itu. Orang yang wes ubanan malah masih tak perintah, ada boleh. Kita yang belum ubanan itu melayani orang-orang yang ubanan gitu. Apanya ya? Tasfiman ubanan belum? Wes. Kalau belum tuh tukang melayani yang ubanan loh. Wa min tamami taukiril masyayikhi, dan itu termasuk sempurnanya memuliakan para guru-guru kita, Allah yatakallama, jika tidak berbicara siapa kita, baina aidihim, di hadapannya, illa biidzni, kecuali dengan izin beliau. Itu salah satu adab atau tata keramanya kita memuliakan guru-guru kita. Wa fil khobari, dan itu diterangkan di dalam hadis, adapun sesuatu wakoro, yang memuliakan siapa asyabun, wakoro, tidak memuliakan siapa syabun, anak muda, syaikhan, kepada orang yang sudah tua, illa qayyadu, kecuali menggantungkan siapa Allah lahu, kepada orang tersebut, fi sinnihi, di dalam umurnya, orang-orang yukirohu, yang menghormatinya. Siapapun itu, anak muda kok menghormati orang tua atau guru-gurunya, maka Allah akan meletakkan hati orang-orang
supaya nanti selama umurnya itu menghormati dia juga. Nah itu begitu ya. Makanya ada makalah yang lain, biru aba hukum tabiru abna hukum, baikilah orang-orang tuamu, maka akan baik kepadamu siapa anak-anakmu. Itu seperti itu ya. Barang siapa kok dari mudanya mau menghormati yang tua, mau menghormati guru-gurunya, maka Allah akan letakkan penghormatannya di sisa umurnya, bahwa dia nanti akan dihormati oleh orang lain hingga sisa umurnya. Yang seterusnya yang termasuk maksiatnya badan kita, yaitu wa mu'adatul wali, dan juga memusuhi para wali-walinya Allah. Wahwa adapun memusuhi itu adapun wali itu imma bimaknal fa'il, ada kalanya dengan makna fa'il atau orang gitu ya. Bahwa maka adapun yang bermakna fa'il itu orang-orang tawalat yang menyerahkan siapa orang tersebut ta'atahu kepada taatnya orang tersebut min ghairi ayatakhallalaha, jika tidak menyela-nyelainya kepada taat apa isyanun kemaksiatan. Termasuk tanda bahwa orang itu walinya Allah itu adalah dia itu taat terus, maksudnya itu dalam taatnya itu tidak selingi dengan ngintip jando, mabuk-mabukan, joget-joget, nyawer biduan, maksud nggak diselipin itu dalam hidupnya gitu loh. Nggak ikut judi-judian itu ya kan. Ini kayaknya di depan nggak judi, rupanya di HP judi sama baik. Termasuknya lah wali, yang golongan wali di sini adalah yang di dalam hidupnya itu tidak nyelipkan kemaksiatan dalam taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya begitu. Termasuk walinya Allah. Waratelapa aku yang itu, nah, terserahlah. Itu salah satunya ya. Wa ma'amma bimakna maf'uli, adapun bimakna maf'ul artinya orang yang di. Kalau tadi kan orang yang ya itu. Sekarang orang yang di. Nah, ya, yang dicintai Allah gitu maksudnya. Wa adapun orang-orang yatawalla yang menyerahkan alaihi kepada orang tersebut ihsanullahi ta'ala, kepada kebaikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ifdolihi, dan fadulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya hidupnya nggak ngurus apa-apa, diserahkan hidup dan dirinya hanya patuh taat kepada Allah, terus pokoknya nurut takdir. Nah itu ya, itu yang namanya yang dikasihi oleh Allah. Kalau tadi yang mengasihi Allah, kalau sekarang yang dikasihi Allah, itu tandanya begitu. Terus pokoknya dia tidak mikir apa-apa, yang dipikir ya tentang Allah, yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kan tidak begitu Mas Fikri ya. Dalam sholat nian yang dipikir dunia, ngaji yang dipikir dunia, ke masjid ya yang diomong dunia, di jalan ya dunia, mau tidur ya dunia, dengan istri ya dunia, pokoknya dunia galuh. Itu kalau kita ya, ini karena ngaji kita latihan. Oh begitu rupanya orang-orang yang dikasih Allah. Oh begitu rupanya orang-orang yang berkasih dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berusaha menjauhkan baik omongannya maupun pikirannya itu betul in kepada Allah. Kalau kita kan masih icek-icek ya, icek-icek kusuk tapi ya eling dunia ya kan gitu. Cek kusuk tapi eling wah besok bayar angsuran ya kan itu. Kalau kita kan begitu ya, itu wajar biasa. Ini tadi kan kalau itu ya, orang-orang yang seperti itu jangan pernah kita musuhi. Berarti kita sama dengan ngajak perang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada dengan demikian juga keterangan tersebut fi ta'rifati, di dalam kitab At-Ta'rifat. Qala, sudah bersabda siapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Innallah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu qala, sudah berfirman siapa Allah. Berarti ini hadis qudsi ya. Man adapun barang siapa itu ada
memusuhi bagiku walian kepada seorang wali, faqad ada nathu, maka adang tuhu, maka benar-benar akan mengizinkan atau apa makna itu Pak? Mengumumkan siapa sayahu kepada orang tersebut bil harbi, dengan perang. Barang siapa kok musuhi wali-walinya Allah, ya kan? Ya setidaknya seperti itu tadi definisinya, ya kan? Taat tidak diselai kemaksiatan, atau dia wes pokoknya nggak urus lagi dengan selain Allah. Nah itu namanya wali-walinya Allah begitu. Nggak urus dia, nak ada batu bara macet, nak ida, nak sawit trek, nak ida, nak apa nggak urus, nak beras naik, nak ida, nggak ada terbesit di hatinya. Nah itu jangan dimusuhi. Kalau yang orang-orang seperti itu di daerah kita ada, di wilayah kita ada, di tetangga kita ada, sudah dihormati betul-betul. Jangan sampai kita menyakitinya. Nah itu ya. Apalagi kok ngerasani Mas Gedon ya. Bahaya. Nanti dirasain juga sama Allah. Kalau Allah ngerasain itu beda Bang Edi. Hei malaikatku. Nah itu kan. Itu loh waliku dirasani. Dikecek-kecek Mas Gedon pokoknya. Gitu. Jalur langit itu. Segera terima langit, bukan dia. Alam tuhu, artinya memberi pengumuman siapa saya kepada orang tersebut. Ani, sesungguhnya saya itu muharibun, orang yang ingin memerangi lahu kepada orang tersebut. Walaupun gak imbang sebenarnya, tapi saking jengkelnya Allah gitu loh ya. Kita taat sudah nggak mau ngikut, ibaratnya yang baik-baik nggak mau, malah ada yang baik di komentari yang aneh-aneh lah, itu nggak usah lah pokoknya ya. Itu andai kan kita tidak mau ikut suatu kebaikan, jangan kita ganggu, jangan kita musik-musik, jangan kita kakean komentar. Nah, ya itu. Ini asal ada orang sudah mau adzan dikomentari Bang Edi ya. Yang tidak mau adzan dikomentari. Orang yang sudah mau ke masjid dikakean komentari, yang tidak pas pada belas nggak mau ke masjid loh dikomentari. Macam mana caranya mau ke masjid. Orang yang sudah mau sholat banyak di kiceng ini itu ya kan, yang alhamdulillah, yang enggak usah, yang belum mau sholat itu loh macam mana caranya kita. Nah itu caranya begitu ya. Kalau yang sudah mau biarin dulu. Nah itu caranya begitu. Nanti kita akan selamat Mas Fikri ya. Itu begitu. Al-Fadha memberi faidah dalika kepada keterangan tersebut siapa Ibnu Hajarin, Ibnu Hajar. Di komentari itu yang jelas-jelas maksiat menurut Allah dan Rasul, yang nasnya ada. Judi kayak, zino kayak, mabuk kayak, nah, yang seperti itu silakan dikomentari, karena Allah nyatakan itu ya tidak baik gitu ya. Kalau yang sudah baik nggak usah ditok banyak komentar. Nah, Fadha memberi faedah dalika kepada keterangan tersebut siapa Ibnu Hajarin, Ibnu Hajar Bizawajiri di dalam kitab Az-Zawajir. Yuk kita latihan. Ya namanya ngaji ini kan kita melajari diri kita supaya semakin baik dalam tata syariat, baik syariat lahir maupun batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal i'anatu 'alal maksiyah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.